Shalom, God's beloved. Terima kasih sudah izinkan saya ada di sini. Dan setiap kali saya kalau ke sini, Bapak Ibu, saya selalu merasa seperti di rumah sendiri. Tidak pernah merasa asing gitu loh. Walaupun secara jumlah orang-orang yang hadir sekarang kayaknya lumayan banyak yang belum kenal saya kayaknya. Udah sekitar 3 tahun terakhir saya tidak berdiri di sini. Saya pernah datang duduk sebagai jemaat ya. Saya pernah ikut ibadah dan saya merasa tetap seperti di rumah, saudara. Kenapa saya mau sampaikan ini? Saya mau saudara bersuka cita. Merasa saudara berada di rumah yang tepat. Ya, mengapa? Karena rumah adalah tempat di mana kita bisa pulang. Kalau pergi itu bukan rumah, pulang baru namanya rumah, ya. Kalau kita bilang saya mau pergi ke gereja, itu kan pergi, berarti gereja bukan rumah. Kalau saya bilang saya mau pulang dulu ke rumah, ya. Bahkan kalau kita punya mindset seperti itu, kita bakalan mengharapkan setiap hari itu adalah hari Minggu gitu ya. Tapi nggak mungkin ya. Tapi hari ini puji Tuhan, sukacita saya bisa ada di tempat ini dan juga sebuah kehormatan ya, privilege. Bukan hanya sekedar hanya diberkati, tetapi saya benar-benar merasa mendapat sambutan yang hangat, kemudian juga kesempatan bagi saya untuk berbagi dengan saudara. Oke, saya akan mulai. Nah, minggu lalu saudara pasti masih ingat siapa yang khotbah di tempat ini. Nggak mungkin saya tanya siapa yang khotbah di AGF dong. Saya yang khotbah di AGF. Tapi di tempat ini, saudara pasti masih ingat Pastor Fedri khotbah di sini. Dan saya ada menyaksikan, karena saya pikir kalau datang ke rumah yang satu ini, tentu saya harus tahu ya sebenarnya sedang bahas apa di rumah ini. Ternyata satu keajaiban, saudara. Apa yang saya bahas minggu lalu di sana dengan apa yang dibahas Pastor Fedri di sini, ternyata matching, saudara. Matching sekali. Jadi saya nggak beban untuk, saya persiapan susah deh gitu ya, nervous deh, nggak usah. Ya kenapa? Karena saya merasa kayaknya matching banget gitu loh. Masih ingat nggak? Nanti saya udah ngomong matching-matching, rupanya lupa. Minggu lalu ngomong apa ya. Kan di minggu lalu itu Pastor Fedri meminta 3 volunteers naik ke sini ya, ada tubuh, ada jiwa, ada roh kan. Nah, saudara di sana kan saudara tahu bahwa roh itu sudah aman, betul ya? Dan pada saat kita menerima roh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus tinggal di dalam kita dan Roh Kudus tinggal bersama dengan roh kita dan sudah bersatu, tidak bisa terpisah lagi, dan itu disebut sebagai kita hidup secara roh. Karena Yesus menjawab Nikodemus, katanya sesungguhnya orang kalau tidak dilahirkan oleh air ya, dari air dan roh, dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kelahiran kita secara air itu ditandai pada saat kita mau lahir dari rahim ibu kita, ditandai dengan ketuban, air ketuban yang pecah. Itu adalah kelahiran kita yang pertama, saudara. Kelahiran secara jasmani. Tetapi kelahiran secara roh tadi itu adalah tidak ada cara lain selain kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kenapa? Pada saat dia di atas kayu salib, dia serahkan nyawanya, dia serahkan rohnya bagi kita. Amin. Dan dia naik ke surga supaya rohnya bisa turun dan tinggal kekal bersama kita. Amin. Dan dengan demikian maka roh kita sudah aman. Amin nggak? Memang kemarin kan khotbahnya begitu. Yes. Saya bukan khotbah baru ini khotbah yang kemarin. Nah, itu roh sudah aman, saudara. Saudara bisa nggak merasa rohnya sudah aman tapi hidup belum aman? Jujur saja. Kalau roh sudah aman tapi hidup masih merasa belum aman, itu wajar. Mengapa? Karena jiwa tidak langsung berubah, kata Pastor Fedri. Dan tubuh apalagi tubuh gitu ya. Tubuh nggak langsung berubah juga gitu loh. Apalagi dia harus gym dulu kayak Joel kan harus gym dulu baru bagus badannya, ya terjadi perubahan, transformasi. Tapi sebenarnya kita puji Tuhan. Roh kita aman, sudah sempurna juga, jiwa kita nggak sempurna, tubuh kita bahkan tidak bisa sempurna amat. Tapi saya sangat bersyukur, pesan ini sangat matching karena 2 minggu yang lalu, Pastor Paul itu datang ke Medan dan kita mengadakan Bible Camp. Dan Bible Camp itu materinya tetap Grace Academy yang biasa dia bawakan. Nah, di sana sekali lagi kita dibukakan seperti ada pola di dalam Alkitab. Kita bersyukur bahwa di Alkitab itu menjelaskan panjang lebar pun tetap saja polanya berulang, saudara.
Nah, sesuatu yang berulang itu yang saya paling demen. Mengapa? Karena kalau berulang itu menjadi lebih mudah, lebih sederhana. Tuhan ingin kita itu mempelajarinya secara intelektual pun kita dapat pola, secara sederhana pun kita lihat itu pola juga. Jadi mau pinter juga akan kena, mau tidak pinter juga akan kena. Kenapa? Karena memang itu begitu-begitu terus gitu loh. Itu yang saya mau sampaikan. Hari ini saya akan membawakan 2 kisah di Alkitab, dan ada 2 Adam yang saya mau bawa ke panggung ini. Tapi nggak pakai ilustrasi lagi lah, saya cuma bahas saja ya. Nah, kenapa saya mau membahas 2 Adam, saudara? Supaya saudara tidak perlu menjadi Adam ketiga. Ya, ya. Adam pertama, saudara sudah tahu, Adam yang diciptakan oleh Tuhan. Adam kedua, saudara tahu juga, karena ini GBC. Bukan gereja lain, ini GBC. Adam kedua pasti Kristus, ya kan? Nah, 2 Adam. Dan di sana ada pola yang kita bisa lihat, dan kenapa saya katakan saya senang sesuatu yang berulang dan menjadi pola, itu membuat kita mudah, karena sebenarnya Tuhan tidak mau hidup kita rumit, saudara. Amen. Cuman manusia itu suka rumit supaya kelihatan pintar. Terlalu sederhana, kurang puas. Masa cuman begitu? Iya kan? Kalau kita terima Yesus, dosanya diampuni, terlalu simple. Pengen nambah-nambah juga ya, supaya lebih kelihatan kudus ya, lebih kelihatan ada perubahan dalam hidup kita. Ya setelah terima Yesus saya berubah gitu kan. Nah akhirnya kita mencari tahu apa lagi yang harus saya lakukan. Ternyata nggak ada lagi misalnya. Begitu kita tahu nggak ada lagi, lah cuman segitu. Kayaknya kurang mantap gitu ya. Lagi mau cari lagi apa lagi yang lebih rumit gitu kan. Dan Tuhan mau hidup kita itu sebenarnya sederhana. Oke, apa yang disebut pola? Nah waktu itu Pastor Paul mengingatkan bahwa sebenarnya roh aman ya, tubuh itu nggak berubah apa-apa ya setelah terima Yesus ya seperti itu. Nah jiwa ini di dalamnya ada 5 elemen, saudara. Ini yang saya dapat dari Grace Academy. Yang pertama, di dalam jiwa kita ada namanya memori, ingatan. Nah disitulah tersimpan banyak informasi, di situ tersimpan banyak pengalaman di masa lalu, di situ juga tersimpan omongan orang ya, yang menyakitkan hati itu masuk ke dalam memori. Kadang-kadang susah dihapus. Memori susah dihapus. Kalau mau diformat ulang namanya lahir baru kan. Tapi di format ulang yang lahir baru rohnya. Jiwanya masih ada di sana. Apakah kamu terima Yesus sudah lupa kemarin kata orang? Oh masih ingat gitu ya. Masih ingat gitu ya. Nah itu ingatan atau memori. Yang kedua intelek. Intelek itu yang kita sebut IQ atau apa ya. Tapi itu tempat di mana kita itu memproses data, membuat pertimbangan, perhitungan, ya kan? Kita mengkaji setiap ada sesuatu informasi datang, kita kaji itu, proses. Itu dalam intelek kita. Dan itu pemberian siapa? Tuhan yang berikan kepada kita kemampuan itu sebenarnya. Tetapi gara-gara itu kita banyak sekali mengalami kerugian, mengalami habis waktu ya, karena terlalu pintar tadi, ya kan? Tapi sebenarnya kalau kita tahu, kita mengalami perubahan, ya kan? Maka itu bisa membantu kita, sangat-sangat membantu. Ini kalau saudara paham khotbah hari ini, saudara, tidak ada lagi sejarahnya saudara akan baca firman Tuhan sulit. Tidak ada lagi sejarahnya kalau saudara nanti akan baca firman Tuhan, kayaknya ini bukan untuk aku. Terus kenapa orang yang duduk di gereja yang sama, ya kan, dengerin khotbah yang sama, ayatnya juga sama, tapi kok hasilnya beda gitu ya. Hasil dalam artian hidupnya ada yang berubah, ada yang tidak, ada yang lama berubah, ada yang sama sekali keluar. Mengapa? Karena nggak paham prosesnya. Bukan nggak paham sih, nggak nyadar, nggak menyadari. Oleh sebab itu, kenapa kita perlu duduk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, itu yang kedua, intelek. Yang ketiga, imajinasi. Di situ terletak kita itu menghayal, ya kan? Kita membayangkan sesuatu yang dulu pernah terjadi. Jadi kita recall dari memori, kita hayalkan lagi. Kalau kemarin itu kejadiannya kayak gitu, saya kalau tidak melakukan yang cara kemarin, tapi saya coba cara ini, gimana ya kira-kira? Padahal sudah lewat ya, sudah lewat kita renungkan lagi. Nah itu masuk ke imajinasi. Imajinasi kita itu bisa kreatif, saudara. Kreatif sekali. Ada yang imajinasinya bagus, ada yang sangat parah sekali imajinasinya. Hal-hal yang tidak mungkin terjadi pun, ya, kalau sudah namanya imajinasi, itu menimbulkan satu emosi.
Karena hal berikutnya adalah emosi. Emosi itu disitulah letaknya kita merasa sesuatu. Kalau kata orang Medan kan, setelah ku ingat-ingat, ku timbang-timbang, ya kan? Nggak betul ini kawan, ya kan? Emosi awak nengoknya, katanya. Bahasa Medan. Saya merasa dibodohin kemarin. Akhirnya saya dendam gitu ya. Nah, dalam emosi kita itu akhirnya ya kata orang butuh pelepasan segala macam. Padahal sederhana, saudara. Nggak usah doa gelepar-gelepar. Nggak usah. Karena gelepar-gelepar pun, ya kan, kalau tidak mengalami pembaharuan budi, ya kan, ya sama aja. Besok bahas lagi, gelepar lagi. Besoknya lagi, bahas lagi, gelepar lagi. Orang nggak suka dengan itu, gitu loh. Memang perasaan itu yang dia cari, emosi itu yang dia suka, gitu loh. Nah, itu yang keberapa tuh? Keempat ya. Memori, intelek, imajinasi, emosi, yang terakhir baru kehendak. Karena 4 ini akan menimbulkan satu keputusan. Makanya kalau orang bilang, kenapa kamu memutuskan seperti ini? Mengapa keputusanmu ini? Mengapa keputusanmu bukan ini gitu ya? Nah, itu karena sudah melibatkan 4 hal tadi. Setelah saya ingat-ingat, dulu saya pernah bersalah seperti ini, berarti nggak boleh saya ulangi gitu kan. Oke, kedua, saya timbang. Setelah bikin perhitungan, kayaknya kalau saya lebih untung ngambil ini deh gitu ya. Kemudian berimajinasi. Nanti kalau saya sudah ambil keputusan yang ini, pasti nanti kejadiannya begini. Kan gitu kan? Kemudian, wah, feel good. Setelah feel good, sudahlah, ini yang saya putuskan. Entah itu keputusan membeli sesuatu, entah keputusan itu untuk marah-marah sama orang, entah keputusan itu untuk datang ke gereja ini, bisa aja gara-gara jiwa kita bergejolak. Ada sesuatu yang kita renungkan, ada sesuatu yang kita pikirkan, ada sesuatu yang kita timbang. Akhirnya, oke lah, keputusan saya adalah saya mau datang ke gereja gitu ya. Makanya saya buat satu ini dulu, pemahaman dulu bahwa ini adalah rumah, saudara. Kalau saudara datang ke gereja, jangan pernah merasa saudara dari rumah itu pergi ke gereja, bukan. Saudara pulang ke rumah. Amin. Kenapa? Karena di dalam rumah, saudara bisa mendengar Bapak berbicara. Bukan pastornya loh ya, Bapak kita. Dia bisa berbicara kepada kita, ya kan? Nah, cuman bukan berarti nanti, waduh, kalau pastor ngomong gitu, nanti di rumah nggak ada Bapak dong. Ya, kenapa bisa berpikiran kayak gitu? Sama, di jiwa juga, saudara membayangkan, oh kalau pastor ngomong gitu, di rumah nggak ada Bapak. Datang ke gereja berarti rumah, berarti hanya di gereja. Nah, kita berimajinasi sendiri, padahal tidak alkitabiah. Ya kan? Saya cuma pengen mengajak saudara merasakan bahwa benar ini adalah rumah. Saudara putuskan ini rumah saudara gitu loh. Kemudian saudara mulai ya kan makan-makan bareng minggu depan. Sayang sekali saya kenapa bukan minggu depan saya datang. Potlucknya minggu depan ya. Sayang sekali datang lagi ya. Hanya untuk potluck bukan khotbah. Oke, saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat Adam yang pertama itu apa yang terjadi dengan dia. Dan sebenarnya bagaimana dia menghadapi yang namanya si iblis, saudara. Sampai hari ini kan kita tahu bahwasanya musuh kita sudah kalah, amin. Lucunya adalah musuh yang kalah itu kenapa banyak orang percaya masih terganggu, terusik, dan masih terpengaruh sama musuh yang sudah kalah. Ya kan, Alkitab penting karena itu untuk kita, amin. Ya, bukan hanya untuk orang yang ada dalam kisah itu, tapi justru Alkitab mencatat kisah itu untuk kita. Amin. Nah, kita akan lihat di Kejadian 3. Ini terkenal sekali, saudara. Kejatuhan si Adam. Ya kan? Terkenal sekali, siapa orang Kristen yang nggak tahu kisah ini. Makanya saya ajak saudara, ayo dengan hati yang baru, pikiran yang baru, kita baca sama-sama dan kita coba pakai imajinasi kita. Apa sih yang terjadi pada saat itu? Pakai perasaannya dia. Kok bisa? Seandainya saya di sana, mungkin saya nggak mau kayak dia. Itu hoax, saudara. Hoax. Ya. Kalau saya jadi Adam, lebih parah mungkin. Kalau saudara jadi Hawa, mungkin lebih parah juga. Nggak ada yang tahu, ya. Kadang-kadang kita cuma cenderung menghakimi gitu ya. Aduh, gara-gara si Adam sih, gitu. Ya, oke, kita baca. Ayat pertama sampai 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Saudara, saya mau tanya, cerdik itu bagus atau enggak? Bagus dong, bagus sekali ya.
di darat ya, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Itu pernyataan atau pertanyaan, saudara? Tapi ada bukan gitu ya. Artinya, ingat enggak Tuhan pernah ngomong begitu? Memori kan? Cuman, jiwa yang tadi 5 elemen itu murni, saudara. Karena mereka belum jatuh. Betul kan? Tubuh mereka juga sempurna. Karena roh, jiwa, tubuh aman. Karena diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Aman, gak ada masalah. Ini masih murni, saudara. Saya lebih suka kata murni ketimbang kata polos. Murni artinya belum ada kontaminasi. Karena semuanya baik. Apapun, ular itu lucu loh bagi dia. Bukan kayak kita bayangkan ular bahaya. Nggak ada. Zaman itu pasti nggak ada yang bahaya. Pasti aman semua. Ular masih lucu kelihatannya. Bicara sama dia, dia bicara sama dia. Ya nggak ada masalah, ya kan? Kemudian, itu berarti memori, diingatkan. Pernah nggak Tuhan bicara seperti ini? Ya pasti kan. Ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Lanjut. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Saudara, saya tahu dalam hati saudara atau pikiran atau memori saudara, saudara tahu bahwa di ayat 3 ini kelihatannya Hawa melakukan kesalahan kan ya. Menambah-nambahin kata raba. Saudara pasti pernah dengar khotbah itu, makanya ada memori. Tapi saya mau bilang, bagi saya dengan pola pikir yang masih belum jatuh, pada waktu itu saya anggap dia tambah itu juga baik. Ya, ini sesuatu yang berbeda. Kalau berbeda dari informasi selama ini kita terima, ini pastor kayaknya sesat ini. Cuman maksud saya, coba kita empati. Pasti dia nggak bermaksud jahat nambahin itu. Kenapa? Karena dia bilang jangan makan ataupun raba. Tuhan cuma bilang jangan makan saja. Betul kan? Tapi dia tambah jangan raba. Bagi saya lebih baik lagi. Lebih jauh kan? Sebenarnya kan bukan masalah di situ. Cuman ya mungkin kita pernah dengar khotbah ya kan bahwa itulah akibat menambah. Tapi waktu itu belum jatuh. Dia mau tambah, mau kurang, semua baik sebenarnya. Karena siapa yang nggak kenal Tuhan? Cuman 2 orang kok. Adam dan Hawa. Mereka pasti kenal Tuhan. Setiap hari berjalan bersama Tuhan di taman. Melakukan banyak aktivitas di sana. Saya nggak tahu aktivitasnya apa karena nggak tercatat. Ya pasti jelas gitu loh. Jadi kalau nggak raba, lebih bagus lagi. Tuhan cuma bilang jangan makan loh. Berarti dia tambah ya, jangan raba. Ya kan? Berarti lebih bagus. Raba aja nggak boleh, makan juga nggak boleh. Tapi raba juga nggak boleh nih. Kan bagus. Tapi bukan berhenti sampai di situ si ular. Ya kan? Ayat 4. Saudara perhatiin ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah ini baru informasi baru. Informasi lama, kamu makan, kamu pasti mati. Betul? Informasi lama. Dia kasih informasi baru nih si ular. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Dia kasih informasi baru, replace. Nah, replacement ini diterima sama si Hawa atau enggak? Ketika ditawarkan replacement, maka si Hawa menerima, ya kan? Kemudian ayat 5, alasannya kenapa? Harus ditopang dong. Sekali-kali tidak mati, kasih informasi baru, bukan berarti inteleknya pasti bisa berjalan. Makanya dia kasih tahu. Tetapi Allah mengetahui, ini alasannya, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Benar atau salah, saudara? Pernyataan yang tambahan tadi itu, benar atau salah? Iblis sedang bohong atau tidak, saudara? Bahwa tidak akan mati. Tetapi Allah tahu, begitu kamu makan, matamu terbuka. Bohong atau tidak? Terjadi perbedaan pendapat di sini. Bayangkan zaman rasul-rasul ya.
begitu kasih itu firman Tuhan, ya kan, beritakan Injil, terjadi perbedaan pendapat. Mengapa? Karena semuanya berproses. Ya, menurut pengalaman saya yang lalu, ya kan, terus nggak masuk akal sih kayak gitu, terus rasanya nggak benar. Semuanya bermain, ya kan, akhirnya perbedaan pendapat. Terjadilah banyak denominasi. Tuhannya sama, Yesusnya sama, mati di atas kayu salib yang sama, ya kan, Alkitabnya sama, beda interpretasi. Jadi masalahnya setuju atau enggak nih? Setuju atau enggak? Nah, yang setuju seperti A, maka kumpul di A. Yang setuju B, kumpul di B. Yang setuju C, kumpul di C. Itu namanya denominasi, ya kan? Nah, kalau saya pribadi, saudara, jangan ambil ini sebagai kebenaran ya. Tapi kalau saya pribadi, saya menganggap iblis ini boleh dibilang bohong, tapi bohongnya bagus sekali. Karena di ayat berikutnya nanti, kita akan lihat bahwa memang betul, mata mereka terbuka, kata Tuhan. Dan mereka menjadi seperti salah satu dari kita, katanya. Betul kan? Dan betul, pada hari itu nggak langsung mati si Adamnya. Betul kan? Berarti betul juga. Makanya kalau kebohongan yang luar biasa, seperti ada betulnya. Kalau sama sekali total salah, nggak mungkin saudara kena bohong kan? Justru karena mirip dengan kebenaran, maka saudara anggap itu benar. Kan begitu. Itu sebabnya saudara perlu mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan yang asli supaya tahu kebohongannya gitu ya. Tapi ini tetap pola, saudara. Bagi saya, saudara, iblis mengulangi pola-pola seperti ini. Bukan hanya di zaman Adam pertama, sampai kita hari ini pun dia tetap melemparkan, udah pernah dengar belum informasi baru nih gitu ya. Terus intelek kita nggak bisa terima kan, ya buktinya begini, buktinya begitu. Akhirnya kita setuju, kita kemakan. Kenapa? Sebenarnya ya, perempuan bicara sama ular, kemudian Tuhan memberikan hukuman segala macam gitu kan. Termasuk nanti kita akan lihat Yesus menerima pencobaan dari si iblis ya kan. Itu semua bagi saya gunanya untuk kita. Apalagi nanti giliran Yesus bicara sama iblis. Sama sekali nggak ada gunanya untuk si iblis, saudara. Yesus kalau bicara sama iblis, gunanya bukan untuk iblis. Nggak ada guna bicara sama iblis itu. Gunanya untuk kita. Supaya kita tahu polanya, saudara. Ternyata iblis itu suka pakai pola juga. Kalau saya ibaratkan, di sini sering main kartu nggak? Kartu Uno gitu. Kartu Uno supaya lebih rohani. Kalau yang lain nanti kartu remi kan kurang bagus ya. Perhalus saja kartu Uno gitu ya. Nah, pada saat kita main kartu, saudara, ketika kita tahu kartu lawan, kira-kira siapa yang menang? Harusnya kalau kita yang tahu kartu lawan, kita yang menang kan? Sebenarnya kalau kita baca Alkitab, saudara, kartu iblis kita tahu semua. Tapi kenapa kita masih kalah? Kalau kita sudah tahu kartu lawan, kita main kartu sama orang itu, dan kita masih kalah, saya rasa ada masalah dengan memori, intelek, dan imajinasi, saudara. Ini masalah kejiwaan, saudara. Ya kan? Adanya di jiwa. Kita nggak ngalamin pembaharuan berarti. Kalau kita baca Alkitab, sebenarnya kita tahu kartu lawan. Dan kita nggak gampang dibohongi, saudara. Saya tahu situasi tidak gampang. Tetapi itu sebabnya saudara harus diteguhkan kembali kan, di dalam rumah seperti ini. Tentang siapa diri kita dalam Kristus. Amin. Bahwa kalau pertandingan itu, apalagi pertandingannya sudah kita menangkan, ngapain juga bertanding, betul nggak? Iya kan? Kayak itu loh, kayak biasa saya kasih gambaran, contoh ilustrasi Piala Dunia. Kan kalau zaman Piala Dunia banyak orang bertaruh tuh. Lu pegang siapa gitu kan. Taruhan mungkin nggak pakai duit lah ya, tapi secara ngomong aja sebagai teman. Lu pegang siapa? Gua pegang ini. Nah, kira-kira saudara, kalau pertandingan itu sudah usai, masih perlu kita debat nggak itu? Masih perlu bertarung nggak? Kalau saudara masih bertaruh juga atas pertandingan yang sudah usai, siapa yang bodoh? Terus kita pegang yang kalah pula. Ya kan? Makanya Alkitab penting bagi kita, kenapa? Supaya kita tahu pertandingan yang sudah usai itu. Kita nggak dibohongi lagi. Karena sudah usai, sudah selesai. Waktu diajak bertaruh kita senyum. Bukan doa tolak dalam nama Yesus.
Karena kita sudah tahu, kan sudah usai. Dia ngajak bertanding. Nggak usah digubris, saudara. Begitu saudara gubris, masa sih kayak ini si Hawa nih kan? Oh iya ya, lihat ya, kita lihat ya ayat 6. Perempuan itu melihat. Makanya perempuan kalau sudah melihat kan bahaya. Tadinya saya yakin. Pas Yudi pengalaman banget. Iya, begitu dia lihat, perempuan itu melihat, ya kan, kalau ke mall kan katanya, kata Pastor Yudi, sebaiknya pegang tangan istri. Ya kan? Jangan izinkan dia menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Karena saat perempuan itu melihat bahwa tas itu baik, oh bukan ya, pohon itu baik, ayatnya kan pohon ya, pohon itu baik untuk dimakan, apa itu yang berkembang? Imajinasinya mulai. Wah, betul juga, pohon ini bagus. Dan sedap kelihatannya, betul kan? Terimajinasikan. Lagi pula pohon ini menarik hati, perasaan kan? Ini udah main semua nih, ya kan? Karena memberi apa? Pengertian, intelek. Waduh, ini dapat semua nih. Ternyata dari kisah itu saja, kita sudah tahu jiwa kita itu dipermainkan. Dari sini saja kita sudah tahu. Ternyata dari Taman Eden saja, polanya iblis kayak gitu. Dia coba mempengaruhi dari segala sisi. Tapi jiwa. Makanya battle-nya itu, pertarungannya itu bukan di roh. Roh aman. Pertarungannya di jiwa. Pola pikir kita, perasaan kita. Iya kan? Memori-memori kita. Kalau tubuh gampang sekali, saudara. Tubuh itu cuma mengeksekusi kehendak dari jiwa. Kalau kita rasanya pengen makan, tubuh tinggal eksekusi kan? Tinggal makan dia. Dia nggak masalah. Tubuh ini sebenarnya nggak banyak masalah. Yang masalah itu, cuman kita gabungkan jiwa dan tubuh yang belum berubah, kita sebut kedagingan. Kan gitu. Ketika jiwa ini sudah berubah dan kita cenderung ke arah roh tadi, maka kita sebut rohani. Orang ini rohani sekali gitu ya. Karena dia sudah mengalami perubahan. Tapi kalau kita nggak ada, rohnya nggak hidup, nggak terima Yesus, ya kan, pola pikir dia itu cari duit, cari makan, cari duit, cari makan, cari teman gitu ya. Supaya happy hidupnya, tubuhnya terpelihara segala macam, nah itu kita sebut kedagingan gitu ya. Nggak ada rohaninya orang ini. Tapi lucunya adalah orang Kristen yang notabene harusnya seperti sini ya, karena ada roh yang hidup, jiwanya harusnya mengalami pembaharuan, tapi dia bergumul lebih parah dari orang dunia. Kenapa? Karena kemakan. Dan orang-orang dunia yang melatih jiwanya tanpa rohnya hidup, karena dia nggak terima Yesus. Memetik manfaat, saudara. Itu aja memetik manfaat. Apalagi kita anak Tuhan, kita nggak petik manfaat dari sini. Kita punya firman Tuhan. Kita harusnya replace informasi dari dunia dengan informasi dari Alkitab. Replacement kan. Kembali lagi replacement. Kemudian apa? Lalu ia mengambil dari buahnya. Eksekusi. Ambil ya. Dan dimakannya. Dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Berarti dari tadi suaminya di situ. Ya kan? Dan suaminya pun memakannya. Tahu nggak kenapa mereka makan? Karena memang baik. Semuanya baik, saudara. Kalau ular bicara, baik juga. Ular itu cerdik, baik. Semuanya baik. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat juga baik kelihatan. Semua pasti baik, karena nggak ada yang jahat. Sampai dia makan baru tahu baik dan jahat. Kalau dia nggak makan, pohon itu tetap baik. Cuman kan Tuhan sudah pesan, nggak boleh makan. Cuman itu. Semua boleh, saudara. Saya mau tanya, saudara, kira-kira pada saat dia di-challenge untuk terima, memakan buah ini, posisinya itu kekurangan, kelaparan, atau apa? Apa ada sesuatu lagi yang kurang? Emangnya dia belum seperti Tuhan sebelum makan? Sudah belum, saudara? Sudah juga. Apa dia dari posisi kurang waktu dia terima challenge ini? Justru posisinya bagi saya berkelimpahan. Kenapa? Karena semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Cuman satu yang nggak boleh. Harusnya kan berkelimpahan. Posisi berkelimpahan pun bisa jatuh, saudara. Karena kejatuhan ini saya cuma simpulkan satu kata, tidak taat saja. Ketidaktaatan. Gara-gara ketidaktaatan, maka maut masuk ke dunia. Ketidaktaatan berapa orang? Satu saja.
Makanya saya mau ambil ini sebagai contoh supaya kita nanti bandingkan dengan Adam yang kedua. Apa sih yang terjadi gitu ya? Apa sih yang terjadi dengan kisah itu gitu ya? Cuman sebelumnya coba kita lihat Kejadian 2. Ini untuk mempertegas saja Kejadian 2 ayat 9 ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik. Bagus juga kan? Apa kurang menarik? Yang lain juga menarik. Dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari sekian banyak, saya yakin banyak sekali. Saya rasa Adam itu kalau mau makan, posisinya nggak perlu lapar. Karena tidak ada kelaparan waktu itu pasti. Pasti dia makan pada saat belum lapar. Karena posisinya sempurna, posisinya tidak ada sakit penyakit. Posisinya semua baik. Ya kan, hewan bisa diperintahkan mungkin ya. Tolong ambilkan apel untuk saya. Singanya pergi ke sana, lompat ambil apel, kasih ke dia. Mungkin begitu seimbangnya alam itu kan gitu ya. Itu yang mungkin digambarkan oleh keyakinan lain. Pengen menciptakan bumi seperti itu lagi, ya kan? Makanya ada banyak slogan, ya kan? Dunia ini sebenarnya kan makhluk hidup semuanya juga harus punya hak untuk hidup gitu ya. Jadi harus jadi keluarga. Dengan singa berkeluarga, ya kan? Ini ya keluarga juga, kucing, ya semuanya jadi keluarga. Ya, penyayang binatang gitu ya. Nggak salah sih, mungkin mereka pengen menghadirkan Taman Eden ke sini. Kalau saya mau menghadirkan surga di bumi seperti di surga. Saya nggak mau menghadirkan Taman Eden di sini, nggak mau. Karena kayaknya saya mau tapi singa nggak mau. Gimana dong? Ya kan? Karena nggak mungkin lagi gitu ya. Nah, cuman saya mau kasih gambaran adalah seperti itu. Posisinya lengkap, posisinya sempurna, posisinya tidak berkekurangan. Dia terima challenge seperti itu. Seolah-olah waktu dia belum makan pohon itu memang belum seperti Tuhan. Memang matanya belum terbuka. Tapi mengapa ada statement sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tuhan berbicara pada diri dia sendiri. Saya pribadi meyakini, saya nggak tahu teologisnya seperti apa, kan kita yakin Tuhan itu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya kan? Dan kemudian salah satu dari kita itu siapa? Saya yakin itu pribadi Yesus. Mengapa? Karena Yesus menjadi Adam kedua. Pasti Yesus lahir dari air dan roh juga. Karena dia harus lahir dari seorang perempuan. Jadi manusia, tahu baik dan jahat. Betul kan? Kalau Allah Bapa kan semua baik. Iya kan? Semuanya baik. Kalau Roh Kudus kan, ya kita tahu. Tapi hanya Yesus yang punya kesempatan, pribadi anak ini yang punya kesempatan merasakan bagaimana jadi manusia. Dengan tahu baik dan jahat, dia masih bisa milih mau taat atau enggak. Makanya dia disebut Adam kedua. Bapak tidak pernah disebut sebagai Adam kedua karena enggak pernah. Makanya saat di Taman Eden ketika Tuhan berbicara pada dirinya, sesungguhnya manusia telah menjadi sama seperti salah satu dari kita, bagi saya itu signifikan. Berarti Yesus sudah selesai di sana. Betul kan? Berarti Yesus sudah selesai kisahnya, walaupun masih baru di Taman Eden. Betul kan? Karena Adam yang makan itu telah menjadi seperti salah satu dari kita katanya. Berarti pribadi Yesus itu yang sudah jadi manusia, sudah mati, tahu baik dan jahat, dia selesaikan dengan taat, sudah selesai juga. Di Taman Eden saja sudah jelasin itu. Amin? Oke, berikutnya kita akan masuk ke Matius. Matius 4. Nggak apa-apa, ini kita skip aja. Matius 4 ayat 1-4. Nah, ini Adam kedua, saudara. Maka Yesus dibawa oleh Roh. Dia bukan kehendak sendiri saat dia jadi manusia ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, saudara nggak perlu jadi Adam ketiga, ya. Saudara nggak perlu minta juga Roh Kudus, tolong bawa saya ke padang gurun biar saya dicobai, ya kan? Saya sudah tahu Alkitab, sudah ada memori, saya pasti mengalami kemenangan. Nggak usah, saudara. Ya, ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara, kali ini challenge yang diterima oleh Adam kedua kita, our hero ya. Ini posisinya lapar, beda sama yang Adam pertama. Ya kan? Challenge-nya soal makanan juga. Saudara sadar nggak? Dan ini valid. Kalau challenge yang begini valid. Kalau challenge yang di Taman Eden nggak valid sebenarnya.
Kan lu nggak ada kekurangan. Lu di-challenge dari posisi berkelimpahan. Kok jatuh juga? Kalau ini punya alasan kuat untuk jatuh, saudara. Memang lapar kan? Kemudian ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini permintaan atau challenge yang valid. Lu kan udah lapar, udah 40 hari nggak makan loh. Lapar banget ya kan? Jangankan batu, semuanya diubah jadi roti. Kalau kita jadi Yesus. Dan kalau kita mampu, kita ubah semua. Udah butuh banget gitu loh. Udah butuh banget. Tetapi saudara sadar nggak? Challenge ini bukan soal batu jadi roti. Saudara lihat satu pola di sini, saudara. Iblis suka melempar satu challenge dalam pikiran kita. Bukan soal, lu mampu nggak? Lu mampu nggak? Lu kan orang Kristen. Lu mampu nggak overcome situasimu sekarang? Lu coba lihat tetangga sebelah lu. Nggak ada Yesus. Hidup mereka bagus, melebihi hidupmu. Kalau lu hebat, lu buktikan dong. Itu kan iblis kan. Hati-hati. Bukan itu poin dia. Poinnya adalah, jika engkau anak Allah. Yang dia challenge adalah, siapa kamu? Kalau kamu bilang kamu adalah anak Allah dalam Kristus, buktinya lu masih sakit. Jika engkau anak Allah, buktinya lu masih kekurangan. Nah, itu kita renungkan dalam jiwa. Memori. Kita cari memori. Betul sih. Kita memang dari latar belakang susah. Oke. Intelek, setelah dipertimbangkan, memang nggak ada modal. Iya kan? Terus apalagi? Imajinasi. Namanya nggak ada modal, memang sih bisa sih buka mulut aja, cari investor. Tapi kan imajinasi kan, bagaimana kalau ditolak ya? Bagaimana kalau mereka say no ya? Bagaimana kalau ini ya? Bagaimana kalau itu ya? Katakanlah mereka sudah say yes, tapi ternyata aku nggak mampu. Akhirnya keputusannya apa? Karena feel tidak good kan? Akhirnya keputusannya tidak jadi deh. Makanya saya bilang, ketika kita dibohongin di dalam 5 elemen jiwa kita ini, maka kita akan cenderung mengalami kerugian, saudara. Tapi kerugian yang tidak kita sadari. Mengapa? Karena kita pasti menganggap itu alamiah. Iya sih, alamiah gitu loh. Padahal orang-orang di luar sana, tanpa Kristus, mereka melatih jiwa mereka. Walaupun saya tahu saya nggak punya modal, tapi saya yakin di dunia ini kalau ada niat, pasti bisa. Cuman kayak gitu loh. Cuman bermodalkan kayak gitu. Mengapa? Karena saya melihat, memori lagi, zaman dulu orang yang konglomerat itu juga nggak ada apa-apa. Tapi karena dia punya niat dan tekad, dia cari jalan, kan bisa. Maka dia pun lakukan. Dan akhirnya kemenangan demi kemenangan mereka raih, dan akhirnya mereka sukses gitu. Tanpa Kristus, saudara. Tapi kita bukan mau jadi seperti itu. Maksud saya adalah pasokan informasi yang kita terima apa? Yang kita makan itu apa? Sebenarnya kalau Yesus termakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus pasti bisa, kalau mau. Pertanyaan saya, Yesus lakukan enggak? Kalau tidak, kenapa kamu terganggu ketika si musuh itu melemparkan keraguan? Betul kan? Yesus saja enggak membuktikan. Ketika iblis minta kita buktikan, ya kan? Kalau saya sih, misalnya saya ada masalah, situasi saya kurang baik, ya. Iblis mungkin coba bicara sama saya. Iskandar, jika engkau anak Allah, saya langsung tempeleng. Ya, saya anak Allah. Udah stop sampai di situ. Iya kan? Kenapa? Iblis itu nggak usah diajak ngomong. Coba kita lihat berikutnya, ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara, ini make sense loh. Yesus nggak bilang, manusia bukan hidup dari roti. Tapi potluck yang kita bawa minggu depan itu. Tapi ini mengandung roti juga, betul kan? Bukan dari roti saja. Mengapa? Saudara tahu nggak? Yesus kalau bicara itu menyeluruh, saudara. Ini polanya Tuhan. Kalau dia menjawab kita, dia menjawab keseluruhan. Makanya kita
kalau minta sesuatu, itu kecil, saudara. Yang kita minta itu sebenarnya kecil. Yang Tuhan berikan itu melimpah. Mengapa saya bilang melimpah? Karena dia menyeluruh, semua aspek dapat. Kalau kita kan mintanya satu aspek aja. Tapi jawaban Yesus itu begini, kalau kita makan hidup dari roti saja, berarti kita hidup dari tubuh dan jiwa. Nggak ada roh. Bahkan jiwa pun mungkin mati ya, kayak robot. Pokoknya saya udah diprogram, hidup, ya kan, orang lakukan apa, saya lakukan, pokoknya tiru aja, terus sampai mati udah. Selesainya mati mirip, ya kan, pola juga, ada pola juga. Nah, jadi kalau Yesus bilang, bukan dari roti saja, karena roti bisa membuat kita itu tetap hidup. Betul, tubuh kita aman, karena ada roti. Jiwa kita feel good lah, kan udah kenyang, ya kan? Nggak ada masalah lah, yang penting ada makanan aman, kan gitu ya. Kita aja kalau ada keributan, ada pertengkaran, ya kan, selesaikan di meja makan, betul kan? Ya kan, kalau udah ribut-ribut gitu kan, waduh udah salah paham ya. Udah kesel banget, udah dendam gitu kan. Tiba-tiba si penengah itu datang, ya kan, ayolah kita makan dulu ya. Begitu makan, minum, ya kan, udah agak lega gitu, emosinya reda gitu ya. Mudah-mudahan masalahnya terselesaikan. Kan gitu ya. Tapi Yesus bilang bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bagi saya ini sangat penting, saudara. Firman yang keluar dari mulut Allah, itu yang harusnya menjadi makanan kita, orang percaya. Mengapa? Karena jiwa kita itu, saat memorinya dipenuhi dengan firman Tuhan, saat yang kita renungkan dan kita timbang adalah firman Tuhan, yang kita imajinasikan juga firman Tuhan, yang kita rasakan itu firman Tuhan itu jadi nyata. Akhirnya kita memutuskan. Saudara tahu nggak bedanya? Kalau di bawah hukum Taurat, saudara, ketika saudara hanya sampai di jiwa, tubuh belum eksekusi, itu belum dihukum, saudara. Belum hitung dosanya. Betul kan? Saat kita sudah pikirannya dosa nih, udah pikiran dosa, tapi belum dilakukan, itu belum bisa dihukum. Di bawah hukum Taurat. Tapi Yesus datang. Yesus mengatakan, saat kamu membenci saudaramu, benci itu nggak usah nonjok kan, saudara? Tubuh nggak usah eksekusi loh. Cuma benci itu bisa pakai senyum kan? Betul nggak? Bisa. Nah, kalau udah, tunggulah ya nanti kapan. Nah itu udah benci, saudara. Kata Yesus itu sudah membunuh saudara. Berarti apa yang terjadi di jiwa bagi Tuhan itu sudah terjadi. Nggak ada beda. Kamu mikir dengan kamu lakukan, itu nggak ada beda. Itu sebabnya, itu contoh yang negatif. Saya mau ambil kebenaran ini menjadi yang positif. Artinya apa? Artinya, saat kamu mendengar firman Tuhan, walaupun belum terjadi reaksi di tubuh, itu sudah hitung, saudara. Sama kan? Makanya ada banyak orang hanya duduk di gereja saja dengar firman Tuhan saja belum ngapa-ngapain sudah diberkati banget. Yes. Itu penyebabnya. Mengapa? Karena nggak perlu dibuktikan. Haleluya. Yesus nggak pernah buktikan. Oke, aku memang lapar. Oke, batu jadi roti kecil. Oke, ubah. Dia nggak lakukan, saudara. Dia nggak terganggu dengan lapar walaupun itu adalah kebutuhan. Makanya saudara jauh lebih penting menghabiskan waktu seperti ini. Duduk dengan firman Tuhan, ya kan? Firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara jadi makanan, jadi replacement. Kalau makan gampang, saudara. Gampang. Yesus sudah buktikan 40 hari nggak makan masih hidup, saudara. Tapi saudara baru skip 1 meal saja udah kayak, aduh. Jangan lewatkan firman Tuhan, amin. Saat saudara penuhi memori, cara kerja memori kan saya udah sering kali sih ngomong sih. Memori itu cara kerjanya sebenarnya sederhana juga. Apa yang saudara sering pikir, nah itu sering gampang muncul. Karena namanya memori, ya kan, gampang di-recall. Algoritmnya memang begitu. Iya kan, di medsos kita aja kalau kita sering search apa gitu ya, dia akan sering muncul juga. Dia by memory kan. Artinya apa yang kamu sering search di misalnya Tokopedia gitu kan, itu sering ditawarin muncul. Kamu lagi nyari ini ya katanya. Kamu lagi nyari ini ya. Nah kalau saudara renungkan berita soal COVID, saudara coba ya, COVID, ngomong sama si A, B, C, D, semua COVID. Di tempat kerja COVID, semua COVID. Tiba-tiba ketemu satu kawan yang tidak COVID. Saudara anggap dia aneh. Loh, lu belum COVID?
Belum. Yang belum COVID yang jadi aneh. Mengapa? Karena saking banyaknya informasi, semuanya COVID. Kok lu nggak COVID gitu loh? Berarti lu yang salah. Jangan-jangan, nah ini intelek nih. Jangan-jangan lu udah kena tapi lu nggak tahu. Luar biasa. Luar biasa. Ketika jiwa kita bereaksi sampai segitunya, ya kan? Kita tidak mempedulikan apa kata firman. Kita lebih peduli dengan apa berita-berita yang beredar. Itu mempengaruhi perasaan kita. Bahkan kehendak kita, keputusan-keputusan kita, itu kita buat berdasarkan situasi. Coba kalau saya jadi Yesus. Betul, saya bukan hanya batu yang saya ubah. Ya kan? Pohon, ya kan, saya ubah, ya kan? Jadi makanan, ya kan? Semua yang ada di sana pasti saya ubah-ubah semua. Saya nggak tahu, memang di padang gurun ada batu ya? Ada ya, Pastor? Saya juga nggak pernah ke padang gurun soalnya. Tapi intinya ya seperti itu. Saya juga nggak perlu terusin sampai pencobaan iblis kepada Yesus yang kedua. Nggak perlu. Satu cukup hari ini. Amin. Satu cukup hari ini. Mengapa? Karena bagi saya, kalau memang Adam yang pertama dicobai seperti itu dalam posisi sudah tidak kekurangan, sudah lengkap, sudah seperti Tuhan, tapi tidak taat. Tapi ketika Yesus, dia valid untuk dicobai soal makanan, dan jika engkau anak Allah. Padahal ini kejadian, saudara, kalau saudara lihat di Matius 3, ya, ini kan Matius 4. Kalau saudara baca Matius 3, itu kan baru saja diteguhkan. Ya kan, dia dibaptis, suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Baru di-endorse dari surga. Kayak kita lagi di-endorse di hari Minggu. Tahukah kamu adalah anak dalam Kristus? Kamu sempurna, di mata Bapa kamu tidak bercacat celah. Senin, ubahlah batu. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu jadi roti. Karena kita waktu Senin kan ketemu masalah tuh. Iya kan? Kalau di sini memang gampang sih, semuanya surga. Lihat kawan-kawan semua surga, ya puji Tuhan, ya iya. Sampai di kantor kan mereka bukan anak Tuhan kan, mereka kawan-kawan kita, ya kan. Dan kemudian kita mulai ada masalah dengan atasan segala macam. Jika engkau anak Allah, beresin masalah ini. Saudara jangan bicara sama iblis. Yesus menjawab seperti ini kepada iblis. Gunanya bukan untuk si iblis, untuk kita. Nggak ada guna untuk iblis, nggak ketolong lagi iblis itu. Jangan injilin si iblis. Jangan diinjilin si iblis. Soalnya saya lihat ada orang yang mulai ngajar ya, kalau orang kerasukan, setan gitu ya, setannya diinjilin. Apaan saya pikir? Setan nggak usah diajak bicara, saudara. Makanya saya bilang, ingat ya, jika engkau anak Allah, langsung tempeleng. Aku memang anak Allah. Maka stop. Saya nggak mau dengar lagi. Saya memang anak Allah. Karena Yesus pun tidak perlu membuktikan bahwa dia anak Allah dengan jalan terima challenge dari setan. Setan nggak level sama kita. Iya kan? Dan pertandingan sudah usai. Dia sudah kalah. Dia cuma bisa ngomong, ya kalau kata orang dulu ya, surat kabar atau berita, ya kan? Berita yang muncul di Facebook, kalau katakanlah itu bukan bohong lah ya, itu benar misalnya, memang kejadian misalnya. Tapi tahu nggak saudara, itu kalau dimuat, sudah di-upload, sudah di-post, itu sudah kejadian. Artinya sudah basi, betul nggak? Tapi itu pun masih bisa membuat orang jatuh. Kenapa? Karena sesuatu yang basi, ya kan, tapi dimakan juga. Betul nggak? Tapi siapa yang setuju? Firman Tuhan tidak pernah basi. Karena fresh. Untung ada gambar bahwa firman Tuhan itu ibarat mereka makan mana surgawi. Mana yang turun dari surga. Mereka cuma ambil, makan sedikit juga cukup, makan banyak juga enggak sampai begah. Betul kan? Makan dikit dia cukup, makan banyak juga enggak begah. Makan sepuasnya pokoknya. Enggak akan menimbulkan efek samping. Ya kan? Justru membuat kamu sehat. Membuat kamu hidup dengan baik gitu ya. Dengan berkelimpahan. Itu firman Tuhan, saudara. Tapi kalau berita apapun, walaupun baru kejadian 25 menit, udah basi, udah lewat kan. Tapi firman Tuhan kenapa enggak pernah basi? Karena dia menceritakan dari awal. Dan sekarang yang sedang kita jalani.
dan nanti akan jadi apa. Lengkap. Kalau memang ini lengkap, mengapa enggak jadi replacement bagi saudara? Mengapa bukan jadi pasokan informasi? Mengapa firman Tuhan bukan jadi pasokan informasi? Bukan itu yang kita renungkan siang malam. Penuhilah memori kita, intelek kita, ya kan, imajinasi kita. Makanya saya bilang, baca firman Tuhan imajinasi. Enggak akan sesat, saudara. Percayalah, kalau saudara baca firman Tuhan, enggak bakal sesat. Kalau saudara tidak baca firman Tuhan, sudah pasti sesat. Kan kata orang, pastor, kan kalau baca firman itu harus tahu teologianya juga. Kalau enggak ada dasar teologis, nanti sesat gitu ya. Sesat-sesatnya tanpa kamu teologi, tapi yang kamu baca adalah Alkitab, kamu tidak akan sesat. Mengapa? Karena ada Roh Kudus. Kalaupun pengertianmu belum tepat, kamu datang ke gereja ini, pulang ke rumah, kamu dengar, oh ternyata ini maksudnya. Selama ini saya nggak tahu. Saya sering baca ini, tapi saya nggak paham. Ternyata ini toh maksudnya. Dan kita paham akhirnya. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus, berjalan dalam hidup kita. Tapi kalau kita nggak baca, udah pasti sesat. Jadi yang kita mau renungkan apa? Memori yang mau kita recall apa? Dan memori selain dia mengingat yang sering kita masukkan, yang kedua dia gampang ingat yang paling pertama kita lakukan. Contohnya kan, kalau kita tanya seseorang teman kita, kamu naik pesawat pertama kali kemana tujuannya? Pasti ingat dong. Masih ingat nggak? Pak Arif pertama kali naik pesawat itu kemana Pak tujuannya? Ke Bandung. Dari Jakarta? Oh, dari Malang ke Bandung ya? Itu naik pesawat pertama Pak? Oke. Yang pertama pasti gampang ingat. Kalau yang terakhir Pak? Enggak, yang terakhir saja. Terakhir naik pesawat Jepang ya? Oke. Berarti yang pertama dan terakhir gampang ingat. Pak, yang ke-15 Pak? Kalau kita tanya kan, teman kita terakhir kamu makan, tadi ada yang breakfast kan sebelum kesini. Breakfastnya apa? Masih ingat karena baru terakhir kan gitu ya. Makanya saya tadi tanya, masih ingat nggak khotbah minggu lalu? Karena baru terakhir. Coba ingat nggak khotbah 3 minggu yang lalu? Jadi memori kan kayak gitu cara kerjanya. Kalau kamu sering masukin, berarti itu yang dia hafal. Kalau kamu pertama kali masukkan itu juga hafal. Yang terakhir juga, makanya make sure itu semua firman. Make sure itu semua firman. Tapi kalau terakhir ada replacement, berita dari Facebook, ya kan? Jimmy Lin kecelakaan. Aktor dari apa itu? Dari Taiwan, ya kan? Ganteng banget, ya kan? Udah umur berapa, masih muda gitu kan kelihatan. Accident dia, pakai mobil Tesla. Oke. Fotonya ada, kita share. Masuklah ke memori. Terakhir kamu terima foto kecelakaan kapan? Ada memori terakhir kan gitu. Tapi kalau saking banyaknya berita kecelakaan, ya kan? Kita menganggap kecelakaan normal. Kayak tadi COVID. Firman Tuhan mana? Waduh, keselip. Lupa itu kapan terakhir saya baca firman. Cuman COVID terakhir berapa angkanya kan gitu. Itu ingat semua. Makanya aneh ketika kita melihat orang yang tidak COVID, saking seringnya baca COVID. Kalau begitu, keputusan saudara. Mungkin terkesan tidak rohani, seperti jiwani. Tapi itulah pintu masuk firman Tuhan. Pintu masuk firman Tuhan bukan roh. Memang itu makanan untuk roh kita, tapi roh selalu aman, saudara. Yang nggak aman itu jiwa kita. Kalau tubuh kita taat saja. Mau dibawa kemana ya dia ikut. Iya kan? Kita perintahkan tubuh kita, oke, habis ini kita memberi persembahan. Oke, kita perintahkan aja. Dia akan memberi misalnya. Tapi kalau kita mikir-mikir, hari ini kayaknya saya nggak mau beri persembahan. Ya tubuh juga udah, oh nggak mau ya, oke, tahan. Gitu aja. Tubuh mah gampang. Itu kata Pastor Paul, saya setuju. Pastor Paul bilang, tubuh itu paling gampang. Dia nurut aja gitu loh. Masalahnya, siapa yang perintah dia? Jiwa ini. Dengan segala proses-proses yang selalu terjadi, saudara. Saudara diberkati? Amin. Mulai hari ini, saat saudara baca firman, gunakan seluruh elemen di jiwa itu, saudara. Izinkan memori saudara hanya dipenuhi dengan firman Tuhan,
ya kan? Boleh roti, tapi bukan roti saja. Melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Proceeding word, ya. Kata-kata yang sedang keluar dari mulut Allah. Karena itu akan selalu baru bagi kita, dan bagi kita itu adalah sumber kekuatan kita. Percuma kalau hanya pakai roti. Kita nggak ada beda dengan orang dunia. Mereka juga makan roti, mereka juga akan sibuk mengubah batu jadi roti. Saudara bahkan tidak perlu lakukan itu, walaupun saudara bisa. Karena untuk membuktikan saudara anak Tuhan, anak Allah, tidak perlu lakukan itu, saudara. Oleh sebab itu, iman saudara, oh iya, saya mau nutup dengan Roma, ya, masih ada satu. Ini saya tutup, karena ini adalah kesimpulan dari perbandingan Adam pertama dan Adam kedua. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Ya, karena mereka udah makan buah itu. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka. Yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Adam juga gambaran yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Berikutnya, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Bagi saya sebuah kehormatan ketika kita melakukan perjamuan kudus, saudara. Ini bagian dari kita membuat diri kita menjadi ingat. Kita mengimajinasikan, kita memperhitungkan, kita memutuskan bahwa memang hidupku itu bukan milikku. Identitasku itu bukan identitasku yang dulu. Memang identitasku itu adalah Yesus, karena dia bilang, perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Remembrance, itu memori, saudara. Supaya di memori kita, betul ada Yesus. Dan itu adalah identitas kita. Oleh karena itu, saat kita mengambil perjamuan, kita jangan mengambilnya seolah-olah suatu ritual, sesuatu yang sudah biasa. Saya kalau datang ke GBC pasti perjamuan. Bukan seperti itu, saudara. Ini bukan soal GBC, tapi ini antara saudara dan Tuhan. Ini sangat personal, ini bicara soal identitasmu, saudara. Apa yang Yesus lakukan itu spesifik untukmu. Karena saya mau bilang, walaupun dosa ini, dunia ini cuma saudara satu orang yang berdosa, semua benar sekalipun. Kalau saudara memang satu orang saja di dunia yang berdosa, Yesus tetap turun untuk saudara. Sespesifik itu, sepersonal itu dia mengasihimu. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuhmu yang sempurna. Kami sangat bersyukur karena Engkau bukan membayar kami dengan harta di dunia, tetapi Engkau menyerahkan tubuhmu sendiri yang sempurna, yang tidak bercacat celah itu. Kami bersyukur karena tubuh ini mengingatkan kita, mengingatkan kami semua, bahwa hidup kami bukan kami lagi. Kami sudah bersatu dengan Kristus. Kami menjadi sempurna karena Kristus sempurna. Kami ada di dalam Kristus, sehingga Bapa melihat kami, melihat Kristus. Saat Bapa melihat kami,
Bapa melihat Yesus, anaknya sendiri yang Dia kasihi, yang Engkau kasihi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh-Mu yang sempurna. Ini adalah peringatan bagi kami sendiri bahwa apa yang Engkau kerjakan sudah selesai. Dan kami tidak perlu lagi khawatir, bimbang, ragu, dan memikirkan soal masa depan kami, karena kami tahu, di masa lalu kami ada Engkau, di masa sekarang kami ada Engkau, di masa yang akan datang sampai kekal ada Engkau, dan Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus makanlah tubuh Kristus. Cawan yang di tangan saudara ini adalah darah Kristus. Kalau di dunia medis, ketika saudara sakit, dokter akan ambil darah itu dan dia akan melakukan pengecekan di laboratorium. Sesungguhnya ada apa sih dalam darahmu? Seperti apa sih keadaanmu sekarang? Dari darah itulah berisikan informasi. Bahkan dari darahmu, dia tahu kamu itu anak siapa. Bisa mendeteksi DNA-mu. Berisikan informasi tentang siapa kamu. Bagaimana kamu hari ini. Oleh sebab itu, kita enggak menginspeksi diri kita lagi, kita menginspeksi Yesus. Yesus tidak bercacat celah. Maka saat engkau minum darahnya, engkau juga tidak bercacat celah. Dan identitasmu bukanlah kamu lagi, tetapi identitas Kristus. Kalau ditanya anak siapakah kamu, bukan pakai darahmu lagi, tapi darah Kristus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat darah-Mu yang sempurna yang Kau curahkan bagi kami. Sehingga pada hari ini saat kami meminum dari cawan ini, kami ingat bahwa kami ada di dalam perjanjian yang sempurna. Perjanjian yang baru, yang dimateraikan oleh darah-Mu sendiri. Sehingga ini tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Bahkan oleh ketidakpahaman kami, bahkan oleh kebodohan kami. Tidak bisa membatalkan. Bahwa kami sudah ada dalam perjanjian yang baru. Bahwa kami ada dalam Kristus, kami selama-lamanya adalah anak Allah. Dan kami sempurna di mata Bapa. Dan kami juga mendeklarasikan seperti apa Kristus itu seperti itu juga kami pada saat ini. Di dalam Yesus tidak ada sakit penyakit. Di dalam Yesus tidak ada kelemahan. Dalam Yesus tidak ada cacat celah. Seperti itulah saudara dan saya. Dan jaminannya, materainya adalah darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah darah Kristus. Saudara, hari ini saya diberikan kehormatan oleh Pastor Yudi, gembala di sini. Pastor, tutuplah ibadah hari ini. Pastor saja yang pimpin, tutup ibadah ini. Berikan doa berkat, berkati kami semua. Saya rindu, saya bersyukur, saya punya kesempatan seperti ini. Mari saudara angkat tangan dan wajahmu ke surga. Terima kasih Bapa. Engkau telah memberikan segalanya bagi kami. Tidak ada keraguan, tidak ada keraguan lagi. Apa yang kami butuhkan sudah lengkap dalam Kristus Yesus. Dan ini adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Ini adalah sesuatu yang sudah final. Kami tidak perlu membuktikan kepada dunia. Kami tidak perlu membuktikan kepada siapapun. Bahkan kepada diri kami sendiri pun kami tidak perlu membuktikannya. Karena memang kami sudah menjadi anak Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, keadaan jiwa kami, tubuh kami akan mengikuti kebenaran Kristus. Allah Bapa mengasihi saudara. Dia memberkati, melindungimu. Dia menyinari wajahnya kepadamu, kehidupanmu, sehingga damai sejahteranya selalu ada bagimu. Sehingga apapun yang kau lakukan, kemanapun kau pergi, engkau selalu akan menjadi berhasil, bukan karena kehebatanmu, tetapi kamu menyadari bahwasanya engkau ada di dalam Dia, tidak ada lagi yang kurang, semuanya lebih dari cukup. Saudara akan menjadi berkat kepada setiap orang yang saudara kenal, bahkan yang belum mengenal saudara pada hari ini. Dan apapun yang kau pegang akan menjadi berhasil, karena tanganmu adalah tangan Kristus. Mulutmu adalah mulut Kristus. Engkau ucapkan kebangkitan, maka itu bangkit. Engkau ucapkan berkat, maka akan diberkati.
Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, memberimu damai sejahtera, kasih-Nya yang berlimpah, menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Roh-Nya yang kudus itu telah menghidupkan rohmu dan bersama-sama dengan rohmu sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati, sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.